Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza. Bentar. Ini mau bahas tapi kok dekil banget ya. Oh, Ana ingat teman-teman, Ana belum mandi coy. Jadi baru bangun tidur langsung bikin konten ya. Aduh, gawat ini, nggak bisa. Jadi mending kita mandi dulu biar fresh, biar segar, biar bahasnya juga maksimal. Oke? A few moments later. Nah, sudah mandi nih teman-teman ya. Jadi sudah segar bugar di sini. Dan di sini Ana dapat paketan dari Scarlett. Pertama ada body scrub di sini. Jadi pertama di sini Ana pakai body scrubnya dulu, yang wanginya itu adalah romansa. Jadi cara pakainya gampang banget. Kalian tinggal ambil secukupnya dan juga oles ke bagian tubuh, terutama di bagian tangan dan juga di bagian kaki ya. Lalu gosok aja di situ dan tinggal dibilas. Dan kedua ada shower scrub di sini. Ana pakai shower scrubnya itu dapat dua varian. Jadi ada pomegranate dan juga ada si mango. Dan Ana pakainya yang mango di sini. Jadi cara pakainya gampang banget juga. Tinggal usap dan juga sabunin aja ke seluruh bagian tubuh di sini. Nah, jadi pokoknya kan udah seger banget nih ya. Jadi pakai dua yang di atas tadi. Jadi udah pertama tadi pakai body scrub, teman-teman. Di sini kulit Ana itu langsung di sini bener-bener halus banget tekstur scrubnya di sini tuh, nggak kasar di kulit bisa dibilang. Dan terus udah mandi juga tadi pakai shower scrub ya. Juga udah seger banget di situ ya. Dan karena Ana pakai variannya mango ya, jadi kerasa banget di situ, fresh banget. Dan di dalam sabunnya itu kayak ada scrub-scrubnya gitu ya. Jadi halus banget. Dan setelah dua proses di atas, biar stepnya lebih maksimal, lanjut aja langsung kita pakai body lotionnya. Ini dapat 3 varian. Di sini ada romansa pertama, dan juga di sini kedua ada charming, dan ketiga ini ada freshy. Nah, sekarang kita pakainya yang freshy teman-teman ya. Jadi langsung saja, ini Ana bakal kasih ke tangan bagian satu ya di sini, biar kasih lihat perbandingan ke kalian dengan tangan yang belum dikasih body lotion ini ya. Wangi aja udah enak banget nih. Oke. Jadi di sini tak pakein ya. Terus langsung aja kalian usap-usap di sini ke tangan ya. Nih, kita usap-usap ke tangan ya teman-teman ya. Wah, wanginya itu enak banget seriusan, nggak enek gitu ya. Langsung aja gosok-gosok terus dan Ana bakal kasih lihat perbandingannya. Nah, ini dia teman-teman perbandingannya. Jadi ini yang belum pakai, yang ini tuh udah pakai. Kelihatan ya bedanya ya. Jadi di sini tuh terlihat banget lebih cerah ya. Kalian bisa lihat tuh. Jadi wanginya juga seger banget. Yang Ana bilang tadi nggak enek ya di sini ya. Terus teksturnya astaga ini lembut banget. Bikin kulit juga di sini juga jadi lebih lembab. Jadi produk-produk dari Scarlett ini tuh mengandung glutathione dan juga vitamin E. Jadi ada 3 manfaatnya nih terutama, yaitu untuk mencerahkan, untuk melembabkan, dan juga untuk menutrisi kulit. Dan jangan lupa juga untuk produk-produk dari Scarlett ini tuh sudah terregistrasi di BPOM, dan juga mereka itu sebelumnya tidak melakukan uji coba terhadap hewan ya. Nah, buat kalian yang mau pesen, harganya ini tuh murah banget ya. Jadi di sini itu Scarlett itu produk lokal, tapi menurut Ana di sini kualitasnya udah oke banget ya. Jadi di sini untuk satunya ini teman-teman ya. Jadi ini ada seperti kayak body lotion, terus juga ada body scrub, terus juga ada shower scrub. Itu satu piecesnya itu cuman seharga Rp75.000 saja. Jadi info juga buat kalian guys, untuk di setiap produknya Scarlett itu ada kodenya nih ya. Tuh yang seperti hologram ini. Jadi kalian bisa langsung cek nomor kodenya untuk cek keasliannya atau tidak di websitenya Scarlett. Nah, buat kalian yang mau pesan produk-produk dari Scarlett ini, langsung aja cek linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Jadi gimana teman-teman ya? Di sini Ana sudah seganteng dan setampan Kamiyama Tomang ya. Mantap. Oke, jadi langsung saja kita bahas ya Kamen Rider Saber episode 33. Jadi terima kasih banyak yang sudah mau menunggu. Jadi ada 2 poin utama di bahasan episode 33 kali ini. Jadi pertama itu ada Sabela dan juga Ren. Kedua itu ada Kento, Tante Sofia, dan juga Luna ya. Jadi memang di sini cuma 2 poin, tapi kalau kita breakdown ini bakalan panjang banget dan melebar kemana-mana teman-teman. Jadi pastinya mohon kerjasama untuk diskusi juga ya. Untuk kalian sudah simak bahasan Ana, langsung lanjut aja di kolom komentar. Kita lanjut untuk diskusinya sama yang lain, oke? Dan penjelasan Yuri soal si Victor atau si Tassel yang lagi menghilang juga nggak usah terlalu dibahas ya, karena juga kita udah tahu kan ya. Jadi mungkin di balik itu aktornya berhalangan hadir mungkin ya, kita nggak tahu juga. Jadi itu sih nggak terlalu diperbincangkan gimana banget ya. Jadi itu kayak cuma nambah-nambahin aja. Oke. Jadi pertama di sini poin pertama dari yang singkat dulu soal Sabela dan juga si Ren. Jadi di akhir episode kemarin si Sabela ini tuh mulai terlihat ragu kepada si Master Logos karena tanpa sengaja dia itu melihat ada si Zuos yang juga ikut masuk menyusup ke markas utara ya. Jadi dia itu nggak tahu sama sekali soal kerjasama antara si Master Logos dan juga si Storius, ya kan? Jadi di sini di case ini tuh yang Ana tangkep si Sabela itu atau bahkan si Durendal kakaknya
Jadi masih bertarung sebagai kesatria di Sword of Logos itu masih atas dasar keadilan ya. Jika melihat ada sesuatu yang salah gitu, jadi mereka itu ya pasti mereka ragu di sini. Si Durendal aja belum ya di sini ya. Jadi karena level babunya mungkin lebih tinggi daripada si Sabella ke si Master Logos. Jadi emang mereka itu masih ada dasar kesatria, masih ada dasar keadilan lah ya. Jadi mungkin mereka melakukan ini, oh mungkin Master Logos melakukan ini itu tuh masih benar di mata mereka ya. Tapi ternyata ketika udah melihat ada kerjasama antara Megiddo, wah ini salah nih, ini nggak bener nih. Nah seperti itu. Jadi Sabella juga masih menjalankan perintah dari si Master Logos di tengah keraguannya untuk mengambil DX lainnya. Jadi maksud Ana ini sini pedang suci dan Wonderite Book lainnya. Ibaratnya udah mainan-mainannya DX lainnya. Dan hendak diambillah di sini pedangnya si Ren, yaitu si Fusoken Hayate ya. Yang sekarang statusnya si Ren ini tuh jadi anjing tersesat kata si Desas ya. Jadi dia itu sering banget bersama si Desas sekarang sembari dihasut melulu juga sama si Desas. Jadi sampai di titik ini juga cenderung stagnan menurut Anda ya. Jadi cenderung gitu-gitu aja. Dan pokoknya di sini terjadi pertarungan antara si Sabella dan juga si Kenzan. Mungkin banyak yang nanya juga kenapa di sini Kenzan masih bisa Henshin ya setelah pedangnya ini disegel sama si Kento beberapa episode lalu ya. Jadi teori ini udah pernah Ana bahas di episode yang ketika si Kento itu nyegel pedangnya dia juga. Jadi mungkin ini karena kan si Fusoken Hayate ini tuh kan pedang ganda ya. Jadi yang disegel itu kan pedang satunya lagi gitu, yang bagi dua. Jadi yang disegel itu yang satu laginya itu yang ada logonya si Kenzan gitu. Sementara yang ada di tempat Henshin-nya yang buat masukin si Wonderite Book-nya itu seperti kayak nggak tersegel gitu. Jadi masih bisa teraktivasi lah di situ. Jadi ya di sini mungkin aja itu menjawab kenapa si Ren ini masih bisa-bisa aja untuk Henshin menjadi Kamen Rider Kenzan. Jadi pas episode kemarin pas pedangnya disegel sama si Kento juga di sini wujud ridernya tidak hilang kan si Ren ini. Jadi masih dalam bentuk ridernya ketika pedangnya tersegel itu ya. Gitu toh ya. Jadi entah ini ada kekurangannya atau gimana, elemen anginnya yang si Kenzan punya ini nggak bisa dipakai sepenuhnya. Anda juga kurang tahu ya. Tapi ketika dia Henshin terus bertarung ya kayak sama-sama aja gitu ya. Jadi buat apa nyegel pedang? Cuman agar mencegah tidak ada kehancuran dunia. Udah gitu doang gitu ya. Tapi di beberapa kesempatan Anda cukup takjub. Si Kenzan ini ya teman-teman bisa mengimbangi si Sabella, bahkan ngasih perlawanan. Jadi bukan di sini Anu ngebela si Kenzan ya. Jadi mungkin emang pada dasarnya si Kenzan ini udah kuat seperti yang digambarkan di Synopsisnya. Jadi sesuai dengan moto dia juga kan, dia itu ingin menjadi kuat gitu. Sayangnya di sini mungkin agar tidak terlalu imba gitu ya. Jadi kekuatannya itu nggak diimbangi dengan pemikiran yang dewasa menurut Anda ya. Jadi di sini kan si Ren ini masih urakan dan masih bener-bener kayak bocah ya. Tapi tetap kalah di sini ya si Kenzan, dan secara mengejutkan dilindungi sama si Desas dan malah kerja sama bareng juga sama si Desas. Bahkan di sini mereka itu membuat seperti gerakan sinkronisasi ya. Udah kayak episodenya Evangelion, Pak. Ya, gerakannya sinkron just. Tapi sayang di sini Desasnya mati, tapi no worries teman-teman karena sebelumnya juga udah pernah mati kan si Desas dan bangkit lagi kan. Apalagi pas episode awal-awal Kenzan debut ya. Di situ Desasnya mati sama dia tetap ada lagi gitu di episode-episode berikutnya. Nah, langsung di sini dilanjut si Rintaro ini datang muncul melindungi si Ren. Jadi muncul lagi form yang baru debut kemarin di episode 32 yaitu si Tategami Hyuju Senki. Dan menurut Ana gimana ya? Keluarnya gak harus keluar amat sebenarnya Tategami, cuman buat ngasih porsi aja gitu ya karena baru debut banget gitu di sini. Karena di sini porsi ceritanya udah bener-bener beda banget, tapi Tategami ya dipaksa harus muncul lagi. Dan di sini jelas si Sabella itu kalah telak ya sama form ini. Nah, di titik ini karena Rintaro ini ngelindungin si Ren, kirain Ana di sini si Ren ini udah bisa jadi lebih mikir ya untuk pindah ke kubu Toma karena dia melihat ternyata masih ada teman nih yang peduli sama gua. Tapi ternyata di sini si Ren ini malah memutuskan untuk ikut dengan si Desas ya, dan semakin bertambah kuat katanya. Itu alasannya aja gitu. Jadi alasannya tetap ikut Desas, alasannya itu ya itu ingin bertambah kuat aja. Udah gitu aja gitu. Jadi hasutan Desas di sini ya berhasil ya. Hasutan-hasutan bocil bisa dibilang. Dan sebenarnya tujuannya apa gitu ya si Desas ini sampai sebegitunya dia ngehasut si Ren, ayo Ren ikut gua gitu. Udah kayak bocil penagih, bang ayo dong review bang, ayo review. Jadi kita lihatlah teman-teman developmentnya itu mengarah kemana setelah si Kenzan bergabung dengan si Desas ini ya. Jadi relationshipnya itu kayak mau nggak mau gitu ya. Jadi katanya sih di sini ketika udah mencapai titiknya si Ren ini nggak bakal ragu untuk ngebunuh si Desas juga ya. Jadi gitulah. Jadi ada love hate relationship. Nah seperti itulah. Jadi
ya kita tunggulah mengarah kemana. Pokoknya developmentnya seperti yang Anda bilang, hati-hati aja. Pokoknya ini semakin lawak, ya siap-siap aja di roasting gitu. Jadi kita tunggu juga jalan pertobatannya seperti apa. Soalnya sehabis ini ya udah pasti tobat kan, mau kemana lagi. Jadi udah Saga ini sama Desas, terus Rennya tobat pindah ke kubu Toma, udah jadi karakter pelengkap lagi ya. Jadi sampai situ dulu teman-teman pembahasannya. Gimana menurut kalian soal tadi Sabella yang ragu, soal si Kenzan ini yang gabung sama si Desas? Kalian boleh komentarin di bawah ya setelah bahasan ini. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kedua, soal Kento, Tante Sofia dan juga Luna. Waduh, ini siap-siap nih, ini ada agak bagong sedikit nih. Karena Anda cukup cukup bingung, cukup harus mikir juga. Cobalah ya, coba Anda bahas dulu nih teman-teman ya. Jadi diskusinya terakhir dulu ya. Jadi di sini akan lumayan panjang juga dan Anda harus merenung juga beberapa jam seperti yang Anda bilang tadi untuk bahas si ini ya. Jadi jangan bilang bikin bahas-bahas itu cepet ya, simple ya. Jadi kalian juga pengen cepet tapi nggak ada salahnya kan, nggak mungkin gitu ya. Jadi harus bener-bener Anda pertimbangkan banget karena ini kan didengar gitu sama banyak orang. Jadi nggak ngasal juga. Oke. Jadi sekarang kita mulai dari mana ya? Mulai dari kebingungan Kento dulu deh ya. Karena dia melihat masa depan itu sudah berjalan ke arah yang berbeda seperti yang dia lihat ya di episode 31 itu ya. Yang si Rintaro katanya mestinya mati sama si Zuos ya, tapi enggak di sini. Jadi soal ini sih kalau Anda bisa komentarin secara singkat itu karena Toma dan kawan-kawan itu bertarung melawan takdir, bisa dibilang. Jadi mereka itu bertarung melawan takdir sekeras mungkin tanpa mereka sadari. Jadi gimana ya? Mereka itu bertarung dan melakukan apa yang menurut mereka itu benar gitu dan demi kebaikan ya. Simple as that. Udah gitu doang ya. Jadi nggak ada itikat harus kita harus melawan takdir Kento gitu. Kentonya juga nggak cerita di sini ya. Dan soal hubungan Kento dan Toma di sini yang bromance tapi selalu semerawut tuh ya. Dan menurut hasil analisa Ana di sini, asik analisa ya. Ini terjadi karena satu hal yang sama dan gak berubah dari awal-awal cerita Saber ya. Ini dari arc 1 kejadian terus sikapnya seperti ini, yaitu soal keterbukaan. Kento itu selalu nggak mau terbuka orangnya yang Anda tangkap di sini ya. Jadi apa-apa itu dipendam sendiri, semua permasalahan itu ingin diselesaikan sendiri, sama halnya dengan urusan sama Kalibur atau si bokapnya di arc 1 ya. Jadi udah aja dia aja sendiri gitu ya, sampai modar udah dia terus yang pendem gitu ya. Bener-bener sad boy sejati. Nah sekarang sama, bener-bener sama banget ya. Cuman permasalahannya ini yang sedikit berbeda, tapi responnya ini yang sama banget ya. Yaitu soal menyelamatkan dunia, case-nya di sini ya. Jadi udah bukan Kalibur lagi. Sebenarnya tujuannya baik itu si Kento ya, ingin menyelamatkan teman-temannya dan dia yang berkorban kan. Cuman ya nggak ada keterbukaan aja si Kento ini, jadinya ada kesalahpahaman pastinya. Karena kalau dia terbuka di case ini juga, Toma pasti bantuin 100% gitu ya. Jadi gue cerita nih, ada kehancuran dunia, nanti lu gini-gini, lu gitu-gitu gitu. Pasti Toma itu nggak tinggal diam gitu ya. Jadi pasti dia itu ngebantuin. Ini udah dibahas loh sama Hana pas Kento cerita tentang penglihatan-penglihatannya. Jadi kalau Toma bantuin, dunia itu tetap hancur. Jadi gimana ya? Sebenarnya si Kento itu harusnya udah nangkep ya. Setelah pemikiran dia di awal episode, Rintaro mestinya mati nih sama si Zuos gitu. Jadi karena sudah melihat kejadian itu gitu ya, dimana masa depan itu ternyata berbelok ya, tidak seperti yang dia lihat di sini. Mestinya dia itu udah bisa mikir di sini ya. Karena sudah melihat kejadian itu, kenapa dia itu tidak mempercayakan satu jalur di mana si Toma dan lain-lain ya berjuang bersama-sama dengan si Kento itu untuk menyelamatkan dunia. Kenapa nggak seperti itu gitu ya? Jadi udah beda nih, kenapa nggak gue percayain aja, ngerti nggak sih teman-teman ya? Jadi apakah mungkin setelah gue mempercayakan masa depan gue di jalur ini ya, di jalur dimana ternyata Rintaro ini nggak terbunuh sama Zuos, apakah dunia masih bisa selamat? Nah itu dia, mungkin pesimistis, mungkin Kento ini kan sad boy sejati ya orangnya ya, jadi mungkin aja ada faktor seperti itu, dia nggak mau mempercayakannya, jadi dia pengennya membebani diri sendiri aja gitu ya. Jadi semuanya gua yang tanggung ya, semuanya gua yang berkorban, istilahnya sih gitu. Emang demi kebaikan sekali lagi, tapi ya gimana ya, jadi ada kesalahpahaman gitu sama yang lain di sini ya. Nah selanjutnya di sini Toma mati ternyata cuman ada di penglihatannya aja ya. Jadi ini cukup bikin kaget para penonton Saber pas episode kemarin setelah lihat previewnya, Toma mati. Ternyata di sini cuma penglihatan aja ya. Jadi udah ketebak juga sih, dimana kan backgroundnya seperti luntur-luntur hilang-hilang gitu ya. Jadi ya seperti itu. Ternyata cuma penglihatannya Kento doang ya. Jadi sampai sini paham ya anak-anak?
Udah kayak guru dan murid ya. Jadi highlight yang kita tunggu dan kemarin udah dibahas di Tosasu juga sama Ane. Dan episode kemarin itu ialah si Master Logos dengan human formnya ini melawan si Saber dan juga si Calibar ya. Jadi komentarin soal si Master Logos dulu ya teman-teman ya. Ane mau komentarin sedikit soal si antagonis utamanya ini ya. Jadi sebagai antagonis utama atau bisa dibilang mungkin dari kacamata kita sih, wah sepertinya final boss nih ya. Jadi sejauh ini ya, kalau secara teori gitu ya, mungkin aja ini si Master Logos kan seperti musuh terbesar ya sekarang, seperti final bossnya gitu sekarang ya. Jadi sebagai antagonis utama lah kita bisa dibilang di sini di cerita Saber ini, menurut Anda nggak mencekam dan mengintimidasi sama sekali, seriusan ya, lawak ini. Sampai di titik ini tuh Master Logos nggak mengerikan sama sekali sih menurut Anda ya, nggak ada hawa jahatnya atau gimana ya, narsismenya juga terdengar geli gitu ya, bukan ngeri ya. Jadi geli bukan ngeri sekali lagi ya. Katanya di situ nyanyian burung akan kuubah jadi teriakan-teriakan histeris katanya. Tapi kameranya itu dibikin-bikin kayak cringe gitu kan. Terus juga gimana ya? Terlalu ambisiusnya tuh terlalu diperlihatkan. Tapi juga kita geli gitu. Kita nggak merasa takut istilahnya ya. Padahal ini yang ditunggu gitu, dimana akhirnya protagonis utama dengan antagonis utama ini bertemu ya, untuk pertama kalinya ya. Sebenarnya bukan pertama kali si Toma ini bertemu Master Logos kan. Sebenarnya pernah ketemu, tapi Master Logosnya itu kayak lagi menyamar jadi kayak apa ya, kayak ya orang biasa lah yang di markas selatan yang dituntun itu kan ke pintu-pintu ya. Tapi di sini kan sudah bertemunya itu secara karakter Master Logos kan gitu ya, udah kelihatan gitu jahatnya di sini ya. Dan bertemunya sama si Toma. Sayang ini pertemuannya menurut Anda suasananya tidak terbungkus dengan begitu bagus ya. Dimana akhirnya nih ketemu nih pemeran utama sama final bossnya gitu ya. Jadi so what gitu ya. Jadi kurang ada rasa-rasa thrillnya gitu aja menurut Anda ya. Emang Takuro Fukuda ini yang Anda lihat kelemahannya itu di penggambaran karakter antagonisnya ya. Entah karena pengaruh cerita, bukan cerita sih, karakter-karakter Saber yang udah terlalu crowded atau gimana. Jadi di sini ya, di sini antagonisnya menurut Anda penggambarannya kurang dapat aja ya. Jadi jangan sampai kasus si Adele di si Ghost ini terjadi lagi. Jadi sebagai orang nih yang sudah survive nonton Ghost sampai tamat, menurut Anda si Adele itu villain atau final boss yang paling ancur itu, seriusan. Aduh, itu ancur banget lah ya. Jadi semoga tidak terjadi lagi ya. Kalau boleh bilang mungkin Storius lebih ada intimidate-nya ya gara-gara gaya ngomongnya itu ya. Tapi Master Logosnya menurut Anda gimana ya, ya begitu aja gitu ya, udah gitu, cuman hanya sekedar musuh, dah nothing spesial gitu, oke. Dan Toma bertarung melawan Master Logos ya, karena dia udah tahu dalangnya siapa kan, katanya musuh dalam organisasi Master Logos gini-gini. Oh akhirnya gua ketemu nih sama Master Logos, ya udah gelut aja gitu, karena dia udah tahu kan semua yang terjadi ini ya karena Master Logos, ya udah langsung digelutin. Dan sementara si Kento ini ingin menyegel pedang yang dibawa si Master Logos ya, yaitu si Raimeken Ikazuchi. Jadi ini cukup kocak ya. Jadi ini menyegel pedang sendiri, menyegel mantan pedang sendiri. Jadi emang beda tujuan si Kento sama si Toma ini. Jadi mereka itu lewat perbincangan-perbincangan yang masih panas, tiba-tiba Master Logos datang gitu ya. Jadi mau nggak mau mereka bertarung bersama di sini. Tetapi setelah beberapa hasutan dan perbincangan yang bawa-bawa Luna di sini ya, jadi ya Kento dan juga si Toma di sini bertarung atas dasar ingin menyelamatkan Luna. Nah itu dia, tiba-tiba kerjasama lagi dengan atas dasar alasan yang sama. Dan si Master Logos ini sangat overpower banget ya di sini ya dengan human formnya. Tapi yang Ana suka di sini setelah Ana bilang tadi kurang suka Ana dengan Master Logos, Ana suka dengan gaya berpedangnya ini yang keren ya. Jadi di sini kan tangan kanan pakai Raimeken Ikazuchi, terus juga tiba-tiba kirinya itu pakai Dogoken Gekido. Ya udah berat gitu pakai tangan kiri pak, tapi keren loh fightnya, cacar gitu ya. Di sini sampai elemental sama Kalibur udah nggak berdaya di sini. Jadi di situ goodnya, kerennya ya. Dan juga tampaknya seperti kayak sedikit adegan-adegannya pakai stuntman di sini ya. Jadi kayak si ini tuh si Master Logos benerannya ya. Emang ya kan mantan Shinkenger, jadi jago berpedangnya. Sekarang soal Luna dan juga si Tante Sofia. Sebenarnya ini masih agak gantung dan agak abu-abu, dan takutnya Anda jadi salah opini aja ya teman-teman ya. Jadi tolong dibantu koreksi kalau misalkan salah. Jadi dibantu pendapatnya aja ya soal ini. Ini menurut Anda yang paling menarik bahasannya di episode kali ini ya. Jadi karena ini membuka probabilitas baru yang luas sekali. Jadi ketika Saber ini sudah muncul sebuah teori baru, ini tuh bisa luas banget ya. Jadi bisa nggak habis kita bahas ya. Asiknya Saber tuh di sini. Jadi di tengah pertarungan dengan si Master Logos,
si Kaien Kenreka Toma lagi-lagi bereaksi ya. Jadi di sini nggak cuma si Kaien Kenrekanya aja, tapi Wonderite Book-nya si Elemental Primitive juga di sini nyala gitu ya. Dan terjadilah kejadian yang sangat random menurut Ana ya, di mana si dunia Wonderworld dan dunia nyata itu menyatu dalam skala yang besar ya. Jadi nggak cuman kelihatan langitnya ada paus-paus terbang, tapi hampir kayak setengah gitu dunia ya. Jadi skalanya besar di sini ya, ketika kayak menyatu gitu dunia nyata dan Wonderworld. Dan dengan kemampuan si Toma yang sebelumnya itu kan dia bisa membaca serangannya Durandal ya. Tapi ini tuh beda case. Dia itu bisa melihat gap antara si Wonderworld dan juga dunia nyata. Jadi gap di sininya nih ya. Matanya juga hampir sama kan, kayak patternnya itu yang kayak apa ya? Kayak bunga-bunga yang ada pattern-pattern pedang suci. Matanya juga sama bereaksi kayak gitu, kayak Rinnegan, kayak Sharingan lah apapun ya. Jadi tiba-tiba nyala matanya di sini. Jadi hampir sama kayak baca serangan Durandal, cuman dia ngelihat gap. Dah, gitu aja ya. Dan di antara gap itu ada Luna yang sedang menunggu ya, lagi main gundu dia. Ya enggak lah, lagi diem lah pokoknya di situ menunggu, entah itu terjebak, tersesat atau apapun. Pokoknya dia ada di gap itu si Luna ini. Jadi di sini bener kan yang Ana bilang, Ana sudah bilang pasti di sini Luna itu ada di gapnya ya. Karena dia itu perannya itu sebagai penghubung dua dunia. Ya, jadi udah di gapnya dia itu. Jadi kayak misalkan kita mau nyambungin apa ya? Aduh susah banget ya. Jadi ini tali gitu ya. Jadi kalau mau disambungin gitu sebenarnya nggak bisa diikat langsung. Misalkan ya ini ya, misalkan nggak bisa diikat langsung. Jadi harus ada perantaranya gitu teman-teman ya. Misalkan ini kayak apapun lah, kayak engsel besi atau gimana. Jadi di si tali A, si tali B ini dikaitinnya itu ke si ring ini, dan ring ini tuh anggaplah si Luna ya. Jadi dia itu emang harus di situ ya. Jadi nggak boleh ada di A, nggak boleh ada di B. Ya udah di sini di gapnya itu ya. Jadi sebagai penghubung dua dunia. Seperti yang dijelaskan sama papanya Kento di sini, kalau eksistensi dia itu spesial sebagai penghubung dua dunia. Ya udah begini aja gitu. Dan kenapa Toma ini langsung bisa seperti itu gitu ya. Jadi random banget gitu ya. Dari kemarin tuh random sih Toma ini ya. Ana juga jujur di sini sulit sekali menangkap ya, karena dia itu pemeran utama atau gimana, atau misalkan si Toma itu manusia spesial atau yang terpilih sama Kaien Kenreka jadi bisa seperti itu. Ya udahlah, kita masukin aja lah ya. Oke, biar masuk akal gitu. Jadi ini cukup random juga kejadiannya. Jadi kita sudah tahu keberadaannya si Luna ini di mana, dan sayang di sini gagal diselamatkan oleh si Toma ya. Jadi apakah ketika si Luna ini berhasil keluar dari gap ini, Wonderworld dan dunia nyata ini tidak lagi terhubung? Ya, karena sekali lagi eksistensi dia atau kemampuan dia itu menjadi penghubung dunia ya. Jadi sampai titik ini Ana juga masih bertanya-tanya peran atau keberadaan si Wonderworld itu sendiri itu apa ya. Kayak cuman dunia aja gitu ya. Jadi kurang ada teorinya secara apa gitu ya. Jadi nggak ada kayak benefit untuk dunia nyata atau para manusia-manusia lain. Udah gitu, Wonderworld ya, dunia fantasi gitu ya, Dufan. Jadi belum ada gitu perannya gitu ya bagi si dunia nyatanya, kaitannya apa gitu ya. Mungkin sebagai sumber energi kah, buku-buku dan para pedang suci mungkin aja ya, atau gimana ya, nggak dijelasin banget lah teman-teman ya. Jadi Ana cuma ngira-ngira aja di situ ya sebagai sumber energi. Oke, jadi cukup random juga di sini ya. Mohon maaf ya kalau misalkan ada teori-teori yang salah. Jadi Ana juga susah juga apa nangkepnya di sini. Nah, selanjutnya si kunci yang dititipkan Tante Sofia ke si Mei-chan itu hilang kan ya. Dan sini si Mei-chan baru nyadar dan minta maaf ke si Tante Sofia. Tante Sofianya di sini santuy banget. Udah nggak apa-apa. Itu udah kayak ini Pak, siapa, bidadari yang di sinetron Bidadari itu yang zaman-zaman dulu tuh. Nggak pernah marah itu bidadarinya ya, mau sekampret apapun gitu ya. Tapi di sini Tante Sofia sama banget ya. Udah nggak apa-apa, padahal penting itu kuncinya ya. Padahal peran kuncinya penting banget di sini. Seperti yang diperlihatkan di episode sebelumnya, di mana itu adalah kunci untuk penyimpanan buku gitu ya, yang sepertinya penting banget ya. Ana udah bilang penting ini. Dan dicuri oleh si Storius. Nah, sekarang kita bahas soal kesinambungan antara si Tante Sofia dan juga si Luna ya. Aduh, ini Ana udah coba susun-susun ya. Mohon maaf juga kalau salah nih ya. Banyak random-randomnya nih Saber ya. Jadi terlalu wah teorinya tuh. Jadi harus kita sendiri yang bisa nangkep ya. Tapi sayangnya kita udah berteori panjang-panjang itu biasa eksekusinya tuh ternyata simple as that gitu. Kayak misalkan pas Ana bahas King Arthur ya, saganya King Arthur di arc 1 Kamen Rider Saber. Wah, researchnya udah kayak gila-gilaan gitu ya. Tapi pas udah
tayang lagi episode minggu depannya, oh cuman begitu toh ya. Ngapain capek-capek berteori? Nah, itulah dia asiknya kita bahas-bahas. Kita bisa berspekulasi apapun asal masuk akal. Ya, jadi biar semakin berwarna aja gitu bahas-bahas kita dengan ceritanya Saber ini. Semuanya itu sebenarnya bisa masuk akal, teman-teman ya. Jadi banyak juga prediksi yang benar kan, Luna ternyata di gap segala macam. Oke, jadi teruskan ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut tadi soal apa sih? Hampir lupa, Pak. Oh, kesinambungan antara Tante Sofia dan juga Luna ya. Dan dijelaskan si Kento kalau Tante Sofia itu juga adalah sosok penghubung dunia. Loh, sama kayak Luna dong ya. Jadi memang kalau baca dari penjelasan subtitle ya, Anda udah baca subtitle Indo, subtitle English ya, takut ada salah ya. Di sini kalau Tante Sofia itu imitasi dari Luna. Ini Anda cukup kaget sih, seriusan, imitasi dari Luna. Hah, gimana? Sampai rewind. Terus bisa jadi imitasi ini tuh, ini yang Anda tangkap ya. Jadi di sini cuma penjelasannya katanya si Tante Sofia itu imitasi dari Luna. Udah gitu. Sekarang mulai ke pendapat Anda atau spekulasi Anda. Jadi bisa jadi imitasi ini tuh diciptakan sama si Master Logos ya, si Tante Sofia ini dengan harapan akan ada peran yang sama gitu, yaitu penghubung dua dunia. Jadi Master Logos ingin Tante Sofia tuh seperti itu juga mungkin ya. Nah, ketika buku terkuat di sini lengkap, sekali lagi masih spekulasi di sini, peran si Tante Sofia juga dibutuhkan di sini ketika bukunya lengkap ya, untuk meratakan dunia nyata dan juga Wonderworld. Kenapa? Karena kan perannya sebagai si penghubung dua dunia. Jadi ketika buku terlengkap itu bangkit ya, terus si Master Logos itu melakukan kehendaknya, yaitu ingin meratakan dunia katanya. Jadi dia bisa langsung jebret, langsung dunia nyata, dunia Wonderworld habis semua ya, karena ada si Tante Sofia yang membantu dia, bisa dibilang dalam tanda kutip ya. Duh, pusing juga ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ingat nggak dengan 6 orang pertama yang ada si Zuhos, ada si Storius, ada si Regiel, ada si Victor, ada Master Logos pertama, dan juga ada seorang cewek yang di tengah lagi begini. Jadi bisa jadi Luna itu adalah keturunan si wanita yang pertama kali menghubungkan dunia nyata dan juga Wonderworld. Bener nggak sih teorinya gitu? Anda hampir lupa Pak ya. Si eksistensi wanita pertama itu kalau nggak salah yang pertama kali menghubungkan dunia nyata dan Wonderworld ya. Jadi bisa jadi juga secara outfit juga sama ya. Luna, Tante Sofia, dan juga wanita ini nih. Ini 3 wanita ini nih. Aduh, takutnya mereka ini berkesinambungan dalam satu circle gitu ya. Jadi kemampuannya sama. Ya udah, ini tuh kayak penghubung dunia. Ini 3 wanita ini, Tante Sofia, Luna, wanita pertama ya. Aduh, cukup bagong juga Pak. Jadi itu sih pendapat Ana dan spekulasi Ana ya. Jadi mohon maaf ya nyambung ke situ ya. Ana jadi kepikiran ke situ soalnya ya. Jadi bingung di sini emang, sementara Luna juga terjebak di gap yang Ana ceritain di atas ya. Jadi Tante Sofia juga ada gitu. Ketika bukunya di sini dipegang Storius, pas dia lihat ada Tante Sofia di situ ya, dalam wujud seperti kayak cahaya-cahaya gitu kan. Nah, itu dia. Oke. Aduh, bingung Pak Ana ya. Udah mau dinas ini bingung-bingung ya, tapi asik ya ngebahasnya gitu ya. Jadi panjang nih bahas-bahasnya. Oke. Jadi Ana harap banget komentar kalian soal ini ya di kolom komentar, soalnya banyak yang cerdas-cerdas nih komentar kalian. Nanti Ana baca. Untuk setiap bahas-bahas Ana tuh selalu semangat baca komentar-komentar dari kalian. Oke. Dan kita langsung aja bahas untuk episode selanjutnya bakal terjadi apa. Jadi di sini Bacht aka Kamen Rider Falcon bakalan muncul minggu depan, teman-teman. Sepertinya sih bakal dibangkitkan atau dibebaskan oleh si Master Logos ya. Jadi terlihat di akhir episode juga si Master Logos waktunya membangkitkan si ini nih gitu ya. Jadi dilihat dia memegang buku, itu adalah buku kehancuran atau Book of Destruction ya. Jadi ini seperti kelanjutan ending movie kemarin. Jadi mungkin aja kemarin yang menyimpan bukunya itu adalah si Master Logos, dan dia melihat situasi-situasi yang sudah berjalan seperti sekarang. Dia udah ngelihat si Luna yang ada di gap itu. Ya berarti dia katanya waktunya membangkitkan si Bacht ini ya. Katanya si Bacht ini sih nggak punya teman kesatria, jadi dia hancurin semuanya gitu ya. Dan juga ada masa lalunya dia sama si Yuri. Jadi bakalan menarik ya. Jadi mungkin aja kita bakal diistirahatkan sejenak dengan si kemunculan Bacht ini. Tapi Ana harap banget
soal Tante Sofia dan Luna ini masih bisa dibahas di episode minggu depan karena lagi seru-serunya. Jangan udah ini dipotong baru lanjut episode berapa lagi ya. Janganlah, lagi hype justru ya. Penasaran kan apa sih sebenarnya gitu relasinya gitu ya. Jadi udah segitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak bahasan ini. Mohon maaf ini kayaknya panjang banget bahasannya karena cukup bingung dan juga cukup banyak pendapat yang pengen Ana sampaikan ke kalian. Biar juga ada landasan di sini diskusinya, teman-teman. Terima kasih banyak loh sekali lagi atas antusias kalian di setiap episode bahas-bahas Ana. Jadi kita tunggu episode 34. Pastinya excited banget ada debut Falkion dan juga semoga Tante Luna Maya kali, Tante Sofia dan juga Luna masih bisa dibahas di episode 34. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Stay healthy teman-teman dan akhir kata bye bye.